Halo YouTube, Surah di sini. Hari ini gue bakalan lanjutin seri Unsolved atau Unboxing dan Solve. Oke, di episode kali ini gue bakalan Unsolved Windmill Cube. So, sebelum mulai videonya, gue pengen kalian like video ini. Gue pengen tahu berapa banyak yang support dari seri Unsolved ini. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, ini Windmill Cube. Jadi gue pakai seri YJ ya. Jadi ini seri YJ Windmill. Ada pamfletnya juga. Ya, kita singkirin dulu. Oke, Windmill Cube itu modifan 3x3 juga, tapi dia bentuknya unik. Jadi kalau dibikin checkerboard pattern, dia bakalan membentuk seperti windmill. Windmill itu kayak apa sebutannya ya, namanya ya, kayak kitiran. Kitiran, alah kitiran dong. Ya gitulah ya, tuh. Oke, gimana cara solve-nya? Gue scramble dulu. Oke, sudah terscramble. Sama aja kayak 3x3, kita pertama bikin dandelion dulu. Tapi di dandelionnya kita hanya perlu 3 sisi ya. Satu sisi buat buffer, buat muter-muter bagian senternya ya. Oke, di sini gue lihat biru ini ya. Kita bisa samain, langsung kita turunin. Oke, selanjutnya merah ini. Nah, kalau ngelihatnya kayak gini berarti bagian tajam atau lancipnya ini bagian kanan ya. Ini kiri, ini kanan gitu ya, anggapannya gitu ya. Jadi kalau ngelihat ini, kita juga bakalan memutar bagian center ini ke bagian kiri yang tajam, bagian kanan yang lebih ke dalam gitu ya. Kayak gini berarti. Jadi saat kita satuin, dia bakalan jadi satu bagian bar yang pas gitu. Kalau misalnya kebalik kan dia nggak, misalnya kebalik gini, dia kalau disatuin nggak pas tuh. Jadi ada nyangkut gitu. Jadi kita samain dulu, misalnya dia ujung bagian lancipnya itu di sebelah kanan, jadi ini dibikin sebelah kanan juga gitu ya. Oke, sama turunin. Oke, orange sama juga bagian lancipnya kanan, berarti ini bagian kanan juga ya. Oke, diputar, masukin oranye-nya, turunin. Kalau udah sama ya, tinggal yang terakhir warna hijau. Hijau ini karena dia ngadep ke samping, jadi kita ikutin aja. Kalau yang lancipnya di atas, berarti saat kita turunin dia harus lancipnya yang di atas ya, gitu ya. Oke, lancipnya di atas berarti kayak gini. Lancip, turun, balikin. Merahnya balikin. Oke, kayak gitu kalau ke samping. Nah, ada juga yang nanti ke atas ya, bagian yang warna putihnya yang terakhir. Nah, misalnya ke atas, lihat aja lancipnya kemana. Oke, ke kanan. Berarti arahkan ini ke kanan gitu, lancipnya ke kanan dan turunkan. Oke, kita sudah bikin cross. Udah. Jadi selanjutnya sama kayak di 3x3, kita masukin bagian corner. Jadi di sini cornernya ada 2 warna doang. Jadi yang ini, dan dia selalu masuk di bagian sebelah kanannya gitu ya. Misalnya ini warna hijau, itu di kanannya gitu. Nggak mungkin hijau tapi di kirinya gitu ya. Misalnya hijau dia di kanannya gitu, atau merah ntar di kanannya. Nggak mungkin merah di kirinya gitu. Kalau di kirinya warna biru gitu ya. Oke, ini masukinnya sama seksi di sini, U accent masuk. Dan kita lanjutkan ke semua corner ya. Kayak ini merah sama juga masuk di sebelah kanan. Nih ya. Ini kita anggapannya bagian edge-nya ini ya. Nih masuk sini, accent sama orange juga nih. Gua ketemu orange berarti di sini, di kanannya juga accent. Dan yang terakhir biru. Nah, kalau mau hadap ke atas bisa dilakukan seksi 3 kali. 1 2 3. Oke, masuk. Selanjutnya kita bakalan mengisi bagian edge yang sebelah sini ya, seperti ini ya nanti ya. Oke, lihat nih. Sama aja caranya kayak di 3x3. Kalau sudah temu edge, dia pasti ke kanan gitu ya, ke sini ya, karena dia cuma satu doang, nggak mungkin ke kiri sini gitu ya. Jadi jauhin seksi kanan, putar lebih ke kanan, seksi kiri. Maka
maka dia bakalan masuk ke sini. Oke, lanjut. Apalagi yang kita temuin? Oke, hijau. Nah, di sini ada pengecualian khusus untuk memasukkan edge ke bagian tempatnya ya. Karena kalau misalnya bagian ini rata dengan center, itu saat dimasukkan dia bakalan salah. Gue tunjukin, gue praktekin ya. Saat ini dimasukkan ke sini, dia bakalan salah karena bagian edge-nya ini rata dengan center ya. Kayak gini ya. Contohnya seperti ini. Kalau gue masukin seksi di sini, seksi di sini, dia bakalan benar tempatnya, cuman posisinya itu salah gitu ya. Jadi gimana caranya? Caranya kita keluarin lagi yang ini. Jadi kita posisikan dia tidak rata dengan center gitu ya. Tidak rata kayak gini maksudnya. Jadi dia harus melancip ke atas seperti ini. Nah, jadi kalau dia ngelancip ke atas ini, dia kan nggak rata sama center. Nah, ini berarti bisa dimasukkan ke bagian edge yang tepat gitu ya, di bagian tempatnya gitu ya. Jadi di sini gue masukin ini pakai seksi kiri supaya yang ini nggak ngikut. Kalau misalnya yang pakai kanan dia ngikut ya. Kayak ini seksi kiri dia masuk, maka edge akan membentuk segitiga yang lancip ke atas dan ininya nggak sama ya. Nggak kayak gini, maksudnya nggak kayak lungsuran gini. Lungsuran dong, kayak perosotan gitu ya. Yang ini kan perosotannya lebih terjal gitu ya. Jadi ini saat dimasukkan ke sini nanti bakalan benar. Oke, kita buktikan. RU accent, putar ke kanan, seksi kanan, maka dia akan solve gitu ya. Lanjut, ini yang terakhir. Nah di sini kita dapat perosotan ya. Kalau dapat perosotan ini agak susah nih. Jadi kita masukin dulu ke sini. Oke, masukin. Pakai cara yang biasa ya. Oke, sudah masuk. Kita keluarin pakai seksi RU accent, U accent. Oke. Baru kita masukin bagian cornernya aja. Oke. L accent, U accent, LU. Pakai yang seksi kiri ya. Terus yang ini tinggal kita masukin ke sini karena udah jadi ngadep ke atas lah, tajamnya ke atas gitu ya. Oke. U seksi kanan, putar ubin ke kanan, seksi kiri. Oke, sudah. Bagian layer kedua udah selesai semua. Lanjut kita bagian membuat plus di layer atas. Nah, jadi di sini nggak ada parity, nggak kayak di Fisher Cube, tinggal F seksi F prime. Kalau misalnya belum jadi lagi F seksi F prime sampai dia mendapatkan plus yang rata ya, nggak ngadep ke atas. Jadi nggak ada yang ngadep ke atas satu doang kayak Fisher Cube. Yang ini bakalan jadi flat semua gitu ya. Kalau udah jadi plus dia pasti jadi flat, atau dia bakalan ada dua yang keangkat gitu ya. Jadi nggak mungkin satu doang kayak Fisher. Yang ini nggak ada parity-nya. Nah, lanjut sama di Fisher Cube. Jadi bagian ujung-ujungnya ini, cornernya, yang ini corner itu yang ini ya. Itu cari dua bagian yang sudah tersolve. Ini contohnya. Tersolve itu maksudnya saat dilihat jadi satu bar seperti ini ya. Berarti bagian corner ini di tempat yang benar gitu ya. Jadi ini sama ini benar. Karena saat ditaruh dia satu garis seperti ini. Yang salah seperti ini ya. Ini salah nih. Ini salah gitu ya. Jadi ini sama ini ketukar. Jadi kita mau tukar ini gitu ya. Caranya adalah tempatkan posisi yang bar benar itu, ini dan ini, itu di bagian kanan dan belakang gitu ya. Ini kanan, ini belakang gitu ya. Dan lakukan sun di posisi ini gitu ya. Di posisi kanan selesai 3 bar dan belakang selesai 3 bar. Oke. Berarti sun di sini R U accent U R U2 accent dan U, maka bagian corner semua akan selesai gitu ya. Ini 3 bar, 3 bar, 3 bar, 3 bar. Oke, nanti juga bakalan ada yang berseberangan ya. Oke, seperti ini yang berseberangan. Jadi ada satu bar yang di sini selesai dan yang di sini selesai. Jadi dia berseberangan seperti ini ya, di sini dan di sini gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, langsung aja kalian sun di salah satu sisinya. Jadi
Misalnya yang ini ditaruh di belakang satu barnya, RU Erikson U RU2 Erikson, maka bakalan ada dua sisi yang benar. Tinggal kalian lakukan lagi sun di bagian kanan jadi dan belakang jadi, RU Erikson U RU2 Erikson, maka corner kalian akan tersolve ya. Oke, setelah sudah corner dipastikan semua benar, lanjut kita akan memindah-mindah bagian edge-nya yang ini ya. Jadi kita akan pindah sesuai posisinya. Jadi kebetulan ini kita mendapatkan case yang nggak ada sama sekali yang pas di posisinya ya. Misalnya ini harusnya merah, ini harusnya biru gitu ya. Ini harusnya hijau, ini harusnya merah. Jadi dia tertukar berseberangan. Ini tukar sini, ini tukar sini gitu ya. Nah, sama juga kayak tadi, cuman rumusnya beda. Di sini rumusnya yang R U aksen, L aksen U, R aksen, U aksen, L. Setelah kalian lakuin itu, tempatkan yang posisi benar ini di bagian depan kiri sebelah sini dan lakukan algoritma yang sama kayak tadi. R U aksen, L aksen U, R aksen, U aksen, L. Maka posisi semua edge akan benar ya, biru, merah, hijau, oranye. Oke, sudah benar, kita tinggal flip yang ini. Cara flipnya balik rubiknya, lakuin seksi 2 kali sampai ini menghadap ke bawah. 1 2. Oke, sudah menghadap ke bawah. Pindah, gantikan dengan yang belum jadi, lakukan 4 kali. 1 2 3 4. Dan windmill cube kita sudah solve. Oke, gimana? Caranya bener-bener sama atau hampir sama persis dengan Fisher Cube. Kalau kalian udah nonton Fisher Cube dan bisa Fisher Cube, gue yakin windmill cube juga bakalan bisa. Hanya perbedaannya saat memasukkan bagian edge yang agak sulit ya tadi ya. Jadi ada posisi tertentu bagian edge itu harus pas di tempatnya ya. Untuk bagian last layer itu persis kayak Fisher Cube, jadi gua rasa nggak ada kesulitan. Kalau kalian udah bisa 3x3 dengan satu rumus, maka kalian juga bisa untuk solve windmill cube. Oke, thank you yang udah nonton, thank you yang udah ngikutin. Jangan lupa like videonya biar gua terus bikin video-video unsolved yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah videonya. Kalau misalnya pengen tanya langsung, lengkap sosial media gue di video deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.